Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video refleksi apa saja yang saya pelajari selama semester 1 menempuh pendidikan mata kuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Negeri Jember. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Septian Dika Geliraka Pramudia dengan NIM 231710201039 dari Fakultas Teknologi Pertanian dan dari Prodi Teknik Pertanian. Oke, yang pertama yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Mengapa sih harus diadakannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Karena menjadi sarana untuk mengerti dan mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, mengamalkan setiap sila dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan falsafah negara maupun ideologi bangsa, mengembangkan karakter manusia yang Pancasilais baik dalam pemikiran, sikap, maupun tindakan, memberikan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa sebagai warga NKRI, dan terakhir mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan menemukan solusi atas berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara melalui pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi kedua itu Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa. Dalam hal ini, terdapat ada 3 periode. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan Indonesia, dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh menghadapi tantangan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Lalu dibuatkan BPUPKI oleh Jepang pada 29 April 1945, tetapi dalam sidang tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Dengan rasa nasionalisme, sidang BPUPKI berlangsung bertahap semangat untuk melengkapi goresan sejarah hingga masa sekarang ini. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila pada tanggal 20 Juni 1945, diadakannya rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta dan berhasil merumuskan calon hukum dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau sekarang dikenal dengan Jakarta Charter. Itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum yang tanam pemerintah Indonesia. Pancasila harus diakui sebagai ideologi negara dan menjadi landasan utama bagi penyusunan Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi ini menyatakan komitmen pemerintah dan seluruh warga negara untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan salah satu tujuan Pancasila sebagai dasar negara itu menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional, dan arah petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kesehariannya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai genetivus objectivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjectivus. Nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila, pada hakikatnya merupakan sistem filsafat yang memiliki fungsi nyata bagi keberlangsungan negara ini. Seperti filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia bagi sebuah bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya. Sangat mungkin memerlukan nilai-nilai luhur yang junjung sebagai pandangan filsafat hidup. Misalnya saja dalam adat pergaulan hidup yang tergandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.
Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah segala gerak-gerik perilaku kita secara individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah diatur dalam Pancasila. Dalam etika Pancasila tersebut terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Penjabaran dari sila-sila dalam Pancasila atau nilai luhur bangsa untuk mengatur perilaku masyarakat dalam berkehidupan. Tujuan hal ini dilakukan agar tidak adanya ketimpangan dalam etika, agar dapat memiliki dasaran mana yang baik dan mana dasaran yang buruk, dinilai dari segi nilai-nilai luhur bangsa. Dilihat dari sumbernya, sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika adalah perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mencari menemukan identitas diri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Sejarah bangsa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai agama, budaya, dan peradaban yang datang dari dalam dan luar Nusantara. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika adalah hubungan Pancasila dengan kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan majemuk yang terdiri dari berbagai etnik yang memiliki ciri khas masing-masing. Yang ketiga, yaitu sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika adalah posisi Pancasila sebagai norma-norma dasar (norm) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu. Esensi atau inti Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berkaitan erat dengan bagaimana mengembangkan keilmuan dengan menggunakan pendekatan sila-sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh, dan dengan sistematika yang sesuai dengan urutan sila-sila Pancasila. Suatu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga kelima harus dijiwai dan sekaligus sebagai perwujudan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dimasukkan bahwa pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Karena masyarakat yang menjadi tujuan berdirinya NKRI pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang Pancasilais, yang mewujudnya dapat diketahui melalui sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab, yang dilandasi dan sekaligus bermuara pada jujur dan kejujuran dalam mengolah atau memanage kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Hal ini berarti yang utama dan pertama dijadikan titik pijak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi insan Indonesia adalah mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, cerdik, pandai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan senantiasa dilandai oleh iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, setinggi-tingginya iptek tidaklah punya arti, manakala mengeliminasi makna imtak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya menjauhkan iptek sekaligus harus merupakan penguatan kualitas imtak bagi setiap Indonesia. Mungkin cukup sekian video refleksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.